Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu rancang bangun sistem monitoring kondisi dan akses ruang rapat. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya, Alvaro Naditya Resna, dengan NIM 2010-2226, dan yang kedua ada Rizky Aditya Anggara Mukti dengan NIM 2010-2146, dan yang ketiga ada Irsyad Ainur Rofik dengan NIM 2010-2181. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari perancangan kami yaitu keamanan ruang rapat kantor dari pemerintahan hingga produksi jadi fokus utama untuk mencegah penyalahgunaan data dan ancaman seperti pencurian. Sistem IoT dan RFID memantau kondisi ruangan dan mengatur akses melalui kartu RFID. Peningkatan efisiensi penggunaan ruang rapat dengan manajemen akses yang aman. Tujuan dan manfaat dari perancangan ini yaitu tujuan yang pertama ada untuk meningkatkan keamanan akses ruang rapat, yang kedua untuk mempermudah pengguna memantau kondisi ruang rapat, yang ketiga untuk memperkenalkan teknologi IoT Internet of Things kepada masyarakat luas. Adapun manfaatnya, yang pertama ada mengurangi resiko orang yang tidak berkenan memasuki ruangan. Yang kedua menambah wawasan mengenai teknologi Internet of Things. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada ESP8266, yang kedua ada RFID scanner MFRC 522, yang ketiga ada kartu RFID, yang keempat ada sensor suhu dan kelembapan DHT11, yang kelima ada sensor gas karbon dioksida MQ2, yang keenam ada buzzer, yang ketujuh ada jumper. Adapun bahan yaitu yang pertama ada koneksi internet. Lalu selanjutnya akan diperjelaskan oleh Irsyad. Ya, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan skema alat. Jadi ini skema alat yang kami pergunakan dalam merancang sistem ini. Jadi yang pertama itu terdapat ESP8266. Di sini dia itu bertugas untuk sebagai microcontroller atau otak dari sistem. Maksudnya ada yang terhubung kepada semua sensor-sensor, yaitu sensor RFID, sensor DHT11, dan sensor gas. Di sini untuk sensor DHT11 dan sensor gas, dia menggunakan digital output. Jadi sangat cocok untuk ESP8266. Lalu untuk RFID itu memiliki banyak kabel komunikasi ya. Ya, next. Selanjutnya ada diagram blok. Jadi yang pertama itu sensor tadi yang membaca kondisi sekitar, itu akan mengirimkan data kepada ESP8266. Lalu untuk bagian RFID scanner itu melibatkan sebuah aktor, yaitu tamu dari ruang rapat. Yang pertama itu aktor akan menyeken kartu RFID kepada scanner, lalu akan dikirimkan oleh ESP8266 kepada IoT platform. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ya, berikutnya saya akan jelaskan untuk cara kerja sistem kami. Yang pertama ini adalah sistem scan kartu. Sistem scan kartu nanti pengguna akan melakukan scan kartu. Jika kartu terdeteksi dan terbaca, maka data kartu akan tersimpan. Terus data disimpan ke database. Nah, nanti data yang disimpan ini adalah data ID kartunya, terus nanti data pemilik kartunya, lalu dia data kapan dia nge-scan. Ini untuk aksesnya. Terus nanti jika kartu tidak terdeteksi, maka nanti akan tampilan error. Terus untuk ulangi scan kartu, maka pengguna akan melakukan scan kartu kembali. Selanjutnya.
Ya, berikutnya ini ada diagram alih sistem pembacaan sensor. Jadi untuk sistem pembacaan sensor, begitu sensor modulnya menyala, ISP-nya menyala, maka sensor itu akan terkoneksi. Terus kalau begitu sensor terdeteksi dan terkoneksi, maka DHT11 itu akan mendeteksi suhu dan kelembapan, dan MQ2 akan mendeteksi gas atau asap. Nah, nanti kedua sensor ini akan langsung mengirim data ke microcontroller, yaitu tadi ESP8266 ya. Lalu dari ESP ini datanya akan dikirim ke database. Database-nya itu yang tadi dijelaskan teman saya itu IoT platform. Di sini kami akan menggunakan ThingSpeak. Jadi nanti kedua data ini akan dikirim melalui internet ke ThingSpeak. Ya, selanjutnya. Ya, ini ada diagram alih simple sistem tampil data. Dan untuk sistem tampil data itu nanti kita akan menggunakan aplikasi web. Jadi nanti begitu aplikasi webnya dibuka, dia akan muncul tampil data di dashboardnya itu akan muncul data sensor-sensornya. Lalu pertama dia akan update-nya karena kita menggunakan ThingSpeak, dia update menggunakan direct connection, jadi dibutuhkan koneksi internet. Jika tidak ada koneksi internet, maka datanya tidak akan tampil. Terus kalau sudah muncul koneksi internetnya, maka dia akan download data terbaru dari ThingSpeak tadi, lalu akan ditampilkan langsung di situ. Ya, mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita selanjutnya akan masuk langsung ke demo alat saja. Ya, berdasarkan dari PowerPoint yang sudah dipresentasikan tadi, yaitu berupa alat dan bahan yang kita gunakan selama membangun proyek ini, yaitu pertama itu ada Node MCU ESP8266, itu ada di dalam, itu berfungsi untuk memproses sensor-sensor dan mengirimkan data yang sudah diprogram. Selanjutnya ada sensor gas, ini ada sensor gas MQ135. Ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gas atau tidak adanya gas. Lalu selanjutnya ada sensor DHT11, ini untuk mengukur suhu dan kelembaban. Selanjutnya ada sensor MRFC522, di sini untuk sebagai RFID scanner, ini untuk membaca kartu RFID yang ada pada kita. Selanjutnya ada output berupa buzzer, di sini untuk sebagai alarm dari peringatan gas. Ya, jadi ini selanjutnya ada kartu RFID. Di sini kita menggunakan kartu tanda mahasiswa. Di sini bisa terbaca. Selanjutnya untuk mendeteksi apakah adanya gas atau tidak, kita menggunakan cara manual karena tidak ada korek atau gas atau asap yang lainnya. Ini ketika si sensor mengeluarkan digital output, maka buzzer akan menyala. Kita coba. Nah, dia akan menyala. Lalu saat dia mati atau tidak mendeteksi gas, maka buzzer akan mati. Selanjutnya kita praktekkan bagaimana cara membaca kartu RFID. Itu yang perlu dilakukan hanyalah menempelkan kartu pada scanner. Kita tempelkan saja. Ini udah terbaca ya. Di sini udah ada ID-nya, itu ini merupakan ID dari kartu RFID. Lalu ada namanya ini Alvardan Adiarsna. Waktu check in ya, atau waktu masuk, yaitu tanggal 25 Januari 2024 jam 5:01 sore. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ya, dari data yang di bawah sini itu adalah data yang sudah terekam oleh aplikasi. Lalu data yang sudah terekam ini yang sudah absen, yang sudah kartu yang sudah scan tadi akan masuk ke absen, ke tab absen. Maka di tab absen akan muncul kapan dia absen dan juga siapa yang absen dan ID kartunya. Terus selanjutnya ini tadi di home itu juga ada 3 data yang diupdate melalui online. Ini kami menggunakan ThingSpeak sebagai API-nya. Ini yang pertama, yang sebelah kiri ada temperatur, di tengah ada humidity, terus di kanan tuh ada sensor gas.
Tadi 0 dan 1. Kalau 1 dia mendeteksi, kalau 0 tadi tidak mendeteksi. Selanjutnya di aplikasi ini ada user data. Ini adalah user yang terdaftar di aplikasi ini. Terus ada juga registration untuk mendaftarkan kartu RFID baru. Jadi nanti kartu RFID-nya tinggal di scan saja, maka nanti akan muncul informasi-informasinya. Lalu kita bisa nanti kita ketik informasinya seperti nama, gender, email address, dan phone number. Lalu kita save saja, maka nanti dia akan tersave dan masuk ke user data. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.